Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar di tema 8, subtema 4, tentang bencana alam. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu, supaya kita dapat diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Mari baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apa kalian sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar bersama. Anak-anak, kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, tsunami, gunung meletus, dan lainnya. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Itu semua disebabkan karena manusia menebang pohon secara sembarangan dan suka membuang sampah sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Maka dari itu anak-anak, kita harus selalu menjaga lingkungan ya. Warga yang tertimpa bencana memerlukan bantuan. Bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban bencana. Memberikan bantuan dapat dilakukan secara kerjasama. Dengan kerjasama dapat meringankan beban dan pekerjaan pun lebih cepat selesai. Melalui kerjasama bisa juga menambah rasa keakraban. Berikut ini mari kita simak percakapan Benny dan keluarganya. Mereka akan menolong korban bencana alam angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Kita simak ya. Benny bertanya kepada ibu, "Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu." "Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan makanan untuk memasaknya," kata Tiur kepada ibu. Lalu Benny bertanya lagi, "Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana?" "Terima kasih Benny dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam," ujar ibu kepada Benny dan Tiur. Nah, anak-anak, pernahkah kalian bekerja sama dengan anggota keluarga kalian? Kalian pasti pernah ya melakukan kegiatan kerjasama dengan anggota keluarga kalian. Ya, banyak sekali manfaat dari kerjasama. Oke, selanjutnya yaitu membuat karya dari tanah liat. Anak-anak, kalian masih ingat tidak dengan karya dari tanah liat? Ya, tanah liat itu merupakan salah satu bahan lunak. Tanah liat juga sering digunakan untuk membuat karya seni karena mudah dibentuk. Cara membuat karya dari tanah liat ini yaitu dengan cara menekan dan membentuknya menggunakan tangan. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk karya seni yang terbuat dari tanah liat. Ada vas bunga, hiasan, dan kendi. Tentu masih banyak contoh yang lainnya ya. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang pengukuran suhu dengan satuan tak baku. Suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Nah, jika suhu suatu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Lalu jika suhu suatu benda semakin rendah, maka benda tersebut akan semakin dingin. Ya. Kita dapat mengukur suhu suatu benda dengan cara merasakannya, yaitu dengan menyentuh benda tersebut.
Benda yang bersuhu dingin misalnya es batu. Ya, pasti di rumah atau kalian pernah melihat es batu seperti apa. Nah, jika kita sentuh es batu tersebut akan terasa dingin, ya, suhunya dingin. Dan benda yang bersuhu panas, contohnya itu seperti batu yang ada di halaman saat siang hari. Nah, saat siang hari kan udara terasa panas, maka benda yang terkena sinar matahari tentu akan memiliki suhu yang panas. Seperti itu ya. Nah, selain suhu dingin dan panas, ada juga suhu normal seperti buku, meja, kursi, dan lain-lain. Itu jika bendanya ada di dalam ruangan ya, tidak terkena paparan matahari, tentu pasti suhunya tidak panas atau tidak dingin. Nah, ingat ya anak-anak, benda yang bersuhu panas jangan disentuh secara sembarangan karena dapat membahayakan tangan kita. Baik, kalau begitu sekarang Ibu Guru punya tugas untuk kalian ya. Yaitu untuk tugas PPKN kerjakan Bu Pena jilid 1D halaman 165. Dan untuk tugas matematika kerjakan latihan halaman 170-171. Di halaman 171 itu ada tabel. Nah, kalian diminta untuk menuliskan nama benda dan suhu benda tersebut. Ya, misalnya ambil beberapa benda dari dalam kulkas, misalnya contohnya kayak tadi es batu, suhu bendanya tentu dingin karena kulkas kan alat untuk mendinginkan. Ya, kalau misalnya benda yang ada di sekitar rumah, di ruangan saja, suhunya seperti apa? Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ditulis sebanyak 5 contoh. Ya, langsung kalian tulis saja di Bu Penanya. Dan jika sudah selesai, uploadlah ke dalam e-learning. Nah, anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan Ibu Guru. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.